Halo dan sanak kasadonyo. Baiklah, pada video kali ini saketek ambo berbahasa Minang ya, sakarek ulah sakarek balik. Karena apa? Karena apo? Karena pada video kali ini saya akan ngebahas tentang aturan dasar berkomunikasi di Minangkabau. Nah, aturan dasar seperti apa? Aturan dasar itu biasa disebut aturan dasar berkomunikasi ini ya, biasa disebut kato nan ampe. Nah, jadi kato nan ampe ini merupakan tradisi atau pesan leluhur ketika kita berkomunikasi kepada orang Minangkabau atau sesama orang Minangkabau ya, yang mengetahui tentang tradisi ini. Baik, jadi kato nan ampe ini sekali lagi saya ulangi adalah aturan dasar saat berkomunikasi di Minangkabau. Dan aturan ampe ini terdiri dari empat macam ya. Yang pertama ada kato mandaki atau kata mendaki. Yang kedua ada kata menurun, kato menurun ya. Yang ketiga ada kata mandata, kato mandata maksudnya. Kemudian yang keempat ada kato malereng atau kato melereng. Oke, di sini saya bakal ngebahas satu persatu momen-momen di mana kato nan ampe ini digunakan dan yang empat macam ini di mana penempatan kita menggunakan komunikasi ini. Khususnya buat kalian ini yang nonton yang orang Minang ya, kalian harus mengetahui itu kato nan ampe ini. Karena ini silsilah ini maksudnya pesan leluhur ini wajib kalian tanamkan. Apalagi kalau kalian orang pribumi Minangkabau wajib kalian ketahui tentang kato nan ampe ini ya. Baik, yang pertama yaitu kato mandaki. Nah, kato mandaki di sini yaitu digunakan saat kita berkomunikasi dengan orang yang lebih tua dengan kita atau orang yang kita tinggikan. Nah, maksudnya di sini kita kato yang digunakan sopan santun yang digunakan pada saat berbicara dengan orang tua, dengan tokoh ulama atau tokoh masyarakat ya, atau kepada para pemimpin-pemimpin yang lebih tinggi daripada kita. Nah, karena kato mandaki ini kita gunakan. Jadi kita diajarkan untuk berbahasa sopan santun, bagaimana layaknya komunikasi yang dipesankan oleh para leluhur orang Minangkabau. Nah, bagaimana contohnya kita berkomunikasi dengan kato mandaki ini? Contoh kita berbicara dengan seorang yang lebih tua dari kita tidak boleh menggunakan kata si ini, si itu, tidak boleh kita pakai kata sandang itu ya. Jadi kita dituntut untuk menanamkan dalam diri kita untuk sopan kepada orang yang lebih tua daripada kita. Nah, kemudian yang kedua di sini adalah kato manurun ya. Kato manurun ini digunakan saat kita berkomunikasi dengan orang yang lebih kecil atau yang di bawah kita ya. Seperti kita berbicara kepada adik, kepada ponakan ataupun kepada anak kita. Jadi kita di sini mengajarkan untuk cara berbahasa yang baik, berkomunikasi yang baik kepada orang yang di bawah kita. Jadi walaupun atau menurun kita berbicara kepada orang yang lebih kecil, tetap kita harus mengajarkan cara berbicara yang sopan, yang santun kepada mereka. Nah, kemudian ada juga kato mandata. Nah, kato mandata di sini adalah cara kita berkomunikasi kepada teman sepergaulan, teman sebaya, itu ibaratnya itu berada di lingkungan sekolah ya. Misal di lingkungan sekolah kita berbicara kepada teman sebaya kita, itu tetap ada santunnya, tetap harus ada sopan santunnya. Ada cara kita berbicara kepada orang yang seumuran dengan kita. Jadi di sanalah digunakan kato mandata. Kato mandata ya. Kemudian ada kato malereng atau kata melereng. Ini melereng ini apa ya kira-kira? Bahasa Indonesianya saya juga nggak tahu karena soalnya saya juga orang Minangkabau asli ya. Jadi nggak tahu juga saya kata melereng ya, kata melereng. Oke. Jadi kata melereng
di sini adalah kata yang digunakan untuk kita berkomunikasi dengan orang yang kita segani, sagani, sagani, oke, kita segani maksudnya atau kelihatan seperti janggal yang misalnya kita berbicara kepada, mertua, antara menantu dengan mertua, kemudian antara kita ipar ya, saudara saudara istri atau saudara suami, pokoknya orang yang kita segani, ini kata Meleriang ini digunakan di sini ya. Jadi memang adat istiadat berbicara itu memang di Minangkabau itu sangat sensitif ya. Jadi orang Minang ini kalau bisa dibilang, mmm, pantang tersinggung ya ibaratnya, pantang tersinggung. Jadi kalau kita jadi kalaupun makan atau mau makan atau apa jadi basa-basi kepada orang yang lebih tua digunakan "Katong mandaki", "Makan Pak", misalnya seperti itu ya. Atau kita kepada yang lebih kecil, jadi kita memang ada tetap basa-basi digunakan dengan memakai tata cara yang lebih baik kepada katonan ampe ini. Jadi, sekali lagi saya ulangi, katonan ampe ini ada kato mandaki, kato manurun, kato mandata, dan kato malereang. Jadi ada 4 ya. Buat kalian orang pribumi Minangkabau ini nggak boleh, harus kalian bawa kemana mana, nggak boleh lupa ini. Karena memang ini dasarnya kita dan waktu SD juga kalian yang sekolah di sekolah di orang Minang ya, yang sekolah di misalnya di Sumbar, di Sumatera Barat itu kan mayoritas orang Minang kan, memang orang Minang sana kan. Jadi kalian waktu SD itu pasti ada belajar budaya alam Minangkabau namanya, nah di sini di pelajaran budaya alam Minangkabau ini diajarkan gini, cara ya, cara kita berkomunikasi dengan orang yang lebih tua, dengan orang yang seumuran, dengan orang yang lebih kecil dari kita dan dengan orang yang disegani atau yang kelihatan janggal ya, kalau istilahnya itu di dalam bahasa Indonesianya janggal ya dalam lingkungan kita gitu. Jadi kita memang diajarkan di pelajaran budidaya, ada aja budidaya, udah budidaya lagi ya. Jadi jadi kita diajarkan pada pelajaran budaya alam Minangkabau, oke. Oke sekian ya, semoga kita dapat mengambil hikmah dan mengambil, nilai positif dari bukan informasi juga sih, dari yang saya sampaikan inilah pokoknya ya. Pokoknya kita dapat mengambil nilai positifnya, semoga semua terutama buat kalian orang pribumi yang yang tanah kelahirannya di Minang ya, itu tidak boleh luput dari pesan leluhur tersebut. Oke, sekian video ini jangan lupa klik tombol like, subscribe, komen, dan bantu share. Jangan lupa terakhir aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian dapat update informasi terbaru dari channel YouTube. Bukan informasi terbaru juga sih, video terbaru dari channel YouTube Komputernya Tara. Oke, terima kasih.